ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده حيث قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حديثه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat ingkang minulya. Alhamdulillah, segala puji, segala syukur monggo kita panjatkan hanya kepada Allah atas nikmat Allah, atas rahmat Allah, atas karunia Allah. Kita sedaya terpilih menjadi hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah sampai detik niki untuk memegang kalimat tauhid. Walaupun begitu dahsyat fitnah di akhir zaman, sampun kata sederek kita ingkang akhiri murtad, wonten ingkang boten murtad tasih salat ananging ketika dia meminta sampun boten ten Gusti Allah malih, dia lebih meyakini dokter mampu menyembuhkan penyakitnya dibandingkan dia meyakini bahwa semua sebab sakit atau semua sebab kesembuhan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kerantin memegang makna tauhid yang sebenarnya tidaklah mudah. Lantas Allah dalam banyak ayat berpesan kangge sedaya kaum muslimin dengan lafaz yang berbeda-beda. Intinya pertahankanlah ketakwaan, artose pertahankanlah kalimat tauhidmu sampai titik hembusan nafas yang terakhir. Bahkan di saat tiang-tiang muslim hendak diambil oleh malaikat Israel nyawanya, tak berhenti sampai di situ. Syaitan atau syayatin, setan-setan yang berpangkat tinggi, setan-setan yang senior menghampiri orang-orang tersebut hendak mengujinya. Mulai dari para anbiya sampai orang yang paling awam, semuanya kalau bisa tidak ada yang sanggup meyakini bahkan melafadzkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan wonten setunggal kisah nyata mungkin sering kita pireng. Bahkan wonten tiyang dalam kondisi sekarat, piyambake mendapat bisikan, mendapatkan penglihatan saking tiyang sepuh. Orang tuanya datang sambil memberikan saran, wahai anakku, supaya engkau tidak merasakan tubuhmu yang begitu sakit, supaya engkau merasa segar, maka mandilah dengan minuman keras. Mergi tiyang niki seumur hidup terlalu sering mengkonsumsi minuman keras sampai usia 60-an. Setelah dia bermandikan dengan minuman keras, akhirnya dipendet nyawane kalih malaikat Israel. Padahal piyambake ya secara status tasih Islam dan KTP.
Berarti mempertahankan kalimat tauhid adalah hal yang amat sangat berat. Karena kalimat tauhid kita ini mboten gratis. Tidak ada satu nikmat pun yang gratis kecuali akan dimintai Allah pertanggungjawaban kelak ten akhirat. Pramila melalui mimbar khotib yang amat singkat niki, khotib berpesan kangge pribadi khotib lan panjenengan sami monggo kita sedaya serius bersungguh-sungguh mengupayakan segalanya, jiwa dan raga, harta, waktu, pikiran, semuanya li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, untuk mengangkat derajat, untuk meninggikan kemuliaan Islam. Bukan hanya untuk sekedar menyambung nyawa, bukan hanya untuk sekedar nyenengno anak lan bojone mawon, bukan hanya sekedar untuk mengkondisikan cita-cita duniawinya, cita-cita seumur hidupnya, ingin punya rumah yang bagus seperti orang-orang pada umumnya, pengen gak ada kendaraan tok, mboten ngoten. Monggo kula ngajak awak kula pribadi lan panjenengan sami monggo kita bercita-cita li'i'la'i kalimatillah, ingin meninggikan agama Allah. Nek saged cita-cita kita niku cita-cita akhirat. Ampun ngantos nalika ditangleti malaikat benjing. Nggih. Nalika dihisab sampeyan niki umur sakmono akeh lapo bae. Cita-citane sampeyan apa biyen sing durung keturutan? Dijawab dengan mudah. Kula kepengin gadah griya ageng. Kula kepengin sugih gadah mobil dan semuanya. Berhasil kah? Dereng. Akhirnya tiang niki diparingi kitab dan ditulis sebagai orang yang gagal. Lah ya kepengin dunya wae ora keturutan. Benten kali tiang ingkang selalu memiliki cita-cita akhirat, terus menerus semakin bagus, semakin tinggi dan semakin tinggi. Misal tiang sepuh ingkang gak ada cita-cita kepengin anake saged ngaji Quran ingkang sae. Ya Allah, aku kepengin duwe keinginan supaya aku iso istiqomah salat tahajud. Aku duwe keinginan supaya iso apal juz amma, walaupun meninggal dunia dereng hafal, tetap dibangkitkan di akhirat dia membawa niatnya dan membawa niat amal soleh termasuk setinggi-tinggi dan semulia-mulia niat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku ingkang dimaksud niat jauh lebih melebihi amal ibadah itu sendiri. Niat yang dibawa sampai mati dan diperjuangkan selama hidup. Boten hanya sekedar niat tetapi boten wonten usahane. Niat salat tahajud dalu tangi nggih biasa mawon. Ya, niat kepengin ngapalno ayat-ayat ternyata saat ada waktu, saat sehat nggih males-malesan, mending ngopine, mending cangkrukane dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ing kesempatan niki sekedhik khatib hendak menyampaikan setunggal nasihat dari seorang syekh yang mulia, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, tiang Indonesia. Piyambai punya banyak sekali murid yang kesemuanya adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Piyambai pernah bernasihat datang para murid, wahai muridku, jika kalian ingin melalui akhir zaman dengan mudah, jika kalian ingin selamat dari fitnah akhir zaman yang amat sangat luar biasa, minimal lakukanlah 3 perkara. Mafatihun najah min fitnati akhir zaman. Niki hal-hal yang sepele, yang dasar mawon, boten terlalu tinggi atau susah. Hal yang insya Allah nalika kita lampai, kita bersungguh-sungguh akan mudah, boten terlalu sulit. Ingkang pertama, al-qana'atu bi fadlillah wa 'adamur raja' minal asya' anin nasi. Qanaah dengan pemberian Allah, dengan fadilah Allah, dengan takdir ingkang sampun dipilihkan oleh Allah, tanpa mengemis-ngemis, tanpa sering berharap, tanpa menjual kemiskinannya, tanpa mengharap belas kasihan pada manusia, supaya dia dibantu, supaya dia diberi. Napa malih ingkang diparingi niku dengan uang yang haram, dengan uang yang syubhat,
tidak merendahkan harga dirinya, boten menjual agamanya, boten membatalkan keislamannya hanya karena urusan uang. Sakniki sampun kathah orang rela menjual auratnya demi live tayangan membuka aurat hanya untuk mendapatkan uang. Bahkan wonten tiyang jelas-jelas sholat ngimami tarawih niku nyuwun disawer nggih, niku pernah diceritakan. Memang wonten. Nggih. Sampai wonten tiyang niki ngengken mbahne, ngengken ibune yang sudah sepuh niku sampun sepuh dikengken mandi lumpur supados diparingi gift. Ya Allah. Karena dia tidak qanaah dengan takdir Allah, hanya ingin hidupnya sedikit lebih kaya, ingin uangnya sedikit lebih banyak, akhirnya sampai melakukan hal-hal yang amat sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten sekedar ngoten, bahkan tiyang berilmu orang alim sekelas ulama kiai mawon kadang-kadang diuji Allah dengan hal seperti itu. Wonten ingkang berhasil, wonten kadang ingkang sesekali jatuh. Setunggal contoh yang sangat sederhana mawon. Wonten seorang ulama, seorang dai yang punya jadwal Jumat di satu masjid. Kemudian pada malam hari sebelum dia berkhutbah, wonten tawaran khutbah di masjid yang lebih besar yang kira-kira amplopnya jauh lebih proper, lebih baik dari sisi apapun. Niku kadang-kadang nggih wonten, kula mboten hanya sekedar omong kosong, bukan hanya cerita kosong, tapi benar-benar terjadi. Akhirnya piyambake batal loh jadwal rutinnya, jadwal khotib di tempat yang seharusnya dia berkhutbah hanya untuk menghadiri masjid besar yang kebetulan sedang kosong dan memberikan jauh lebih baik. Keranten apa? Keranten piyambake iki kurang qanaah dengan pemberian Allah. Hanya itu saja. Masalahnya hanya masalah ekonomi. Mungkin pemikirannya singkat. Ya nek duwite akeh lak lumayan kanggo blonjo bojoku. Masih kiai ya butuh mangan, kiai ya butuh bensin, butuh jajan. Jawabannya sangat diplomatis, tetapi untuk kalangan ahlul ilmi itu amat sangat hina. Kalau bagi orang awam ngoten niku tasih dimaklumi, tapi seorang alim sampai melakukan hal itu termasuk sebuah kehinaan. Dan ngeten iki kadang terjadi. Mboten purun ngisi tempat-tempat mushola kecil gara-gara amplopnya sangat tipis, mboten purun dan sebagainya. Itu mboten hanya isapan jempol belaka, niku kisah nyata di negeri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terus qanaah niku termasuk sesuatu yang sudah banyak hilang di akhir zaman niki. Banyak tiang-tiang ingkang akhirnya mboten sabar, diuji Allah dengan kesempitan hidup, diuji Allah dengan gaji yang tidak kunjung naik, diuji Allah dengan harga-harga yang semakin melambung. Akhirnya habis pikirannya karena tidak terbiasa bertawakal, akhirnya piyambake mengorbankan rasa qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang-orang yang baik Islamnya, wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rizki cukup. Kafafan saking kata kafun, biasanya dipakai ketika untuk menyetop sesuatu atau mencegah sesuatu. Artinya apa? Dengan rizki itu cukup mencegah dia dari maksiat kepada Allah. Dengan rizki yang tidak seberapa hitungannya mungkin menurut manusia, dia tidak sampai melakukan kesyirikan dan sebagainya. Rizki yang membuat dirinya cukup kepada Allah. Rizki yang membuat hatinya tenang dan tabah ketika diberi Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, rawahu Muslim. Dan kemudian dia dibuat atau dimudahkan oleh Allah untuk qanaah atas apa yang telah ditakdirkan untuknya. Ngeten niki sing amat sangat berat. Keranten
kathah tiang-tiang ingkang boten disadari ternyata piyambake tasih memiliki sifat-sifat para pecinta dunia. Napa niku? Sifat para pecinta dunia yang paling menonjol nggih niku tiang niki sering kecewa. Gampang kecewa. Mboten kok kedunya niku mergawe ora tahu salat blas pagi sampai pagi malih bahkan til mawon mboten. Tidak selalu seperti itu. Ya, orang yang sering kecewa pada dirinya sendiri, kecewa melihat fisiknya sendiri, kecewa dengan istrinya, melihat anaknya kecewa, kalih tetangga nggih kecewa, dengan pemerintah dan kebijakannya nggih kecewa, dengan ulamanya nggih kecewa. Semua dia kecewa, berarti ada yang tidak beres. Tiang niki berarti secara tidak langsung dalam hatinya menyimpan bibit-bibit pecinta dunia. Dia tidak yakin dengan akhirat. Dia tidak yakin dengan kebaikan orang lain. Dia selalu merasa pesimis, selalu kecewa. Niki termasuk sifat yang harus dihindari, gampang gelo. Nggih. Lajeng ingkang nomor kalih, sesuatu yang sederhana yang mungkin menjadi penyelamat kita di zaman yang sulit kados ngeten niki. Adamu iktsaril kalam alladzi laisa fihi ajrun wala faidah. Tidak banyak mengucapkan sesuatu mboten kathah ngomong nek mboten wonten ganjarane, mboten wonten faedahe. Minimal nek ora ana ganjarane, ana manfaate. Ngomong bab pertanian, bab kelautan, bab teknik membuat bangunan dan sebagainya, tasih lumayan wonten manfaate duniawi. Sing diomongno barang mboten penting belas, ngomongno kecelakaan. Sekesuk ngomongno bab kecelakaan, padahal kabeh ya wong sampun ngertos. Ngomongno rumah tanggane wong malah tambah dosa. Ngomong sing gak penting. Nggih kathah. Ini termasuk hanya membaca berita-berita yang tidak penting. Lah niki fitnah yang di akhir zaman. Melihat channel-channel tayangan-tayangan yang amat sangat tidak mengisi ilmunya, tidak mengisi hatinya dengan iman. Isi ini tayangannya hanya macam-macam panganan enak, bojo ngeprank bojone, bagaimana caranya kaya dengan mudah, ngoten tok isine, dan itu menghabiskan waktu kita. Minimal hanya mengomongkan urusan olahraga yang dia tonton. Oh podo-podo ndelok bal-balane, podo ngomong bal-balan gak mari-mari. Tidak ada manfaatnya. Ngoten niku dihindari. Aksiru min qiraatil Quran. Mbok iya akeh-akeh ana maca Quran. Karena setiap ayat yang kita baca nantinya akan bermanfaat mulai di dalam kubur sampai nanti ketika kita meniti sirat akan sangat bermanfaat. Bahkan banyak ulama ingkang mengibaratkan bahwa Quran itu setiap hurufnya, setiap kata, setiap ayatnya itu seolah memiliki nyawa, seolah-olah hidup dan bernafas. Begitu sakral dan luar biasanya ayat Quran, lebih dari apapun. Kita banding no malaikat Jibril yang sedahsyat niku mawon hanyalah makhluk Allah. Tetapi Quran adalah kalam Allah. Amat sangat rugi tiang urip ten akhir zaman ora seneng maca Quran. Nggih, napa malih dengan alasan aku sibuk dakwah, aku kan ustad, aku kiai, ngulangi bocah-bocah cilik ngulangi ngaji tapi mboten nate maos Quran jarang. Ya istiqomah setiap hari 1 juz mawon, kadang-kadang kiai niku wonten ingkang tasih luput. Ya sing wonten niku kala-kala maca. Mboten kok kala-kala gak maca tapi kala-kala maca Quran niku sing kathah. Lah niki kelemahane tiyang muslimin. Ya, padahal siapapun yang membaca ayat Allah pasti akan mulia. Tidak mungkin Allah membiarkan orang yang ahli Quran, mencintai Quran, merawat Quran seperti keluarganya sendiri, dibiarkan Allah sampai kangelan golek mangan, kangelan golek penggawean, kangelan ngatur rumah tanggane dan sebagainya. Tidak akan mungkin. Penyakit umat di akhir zaman terlalu sering meninggalkan Al-Quran. Dicintai, didekap, diperhatikan hanya ketika Ramadan mawon. Ya sedinten mau 6 juz, 5 juz, luar biasa. Entek Ramadan ini sudah berbeda cerita. Jangankan 3 juz, jangankan 6 juz, 1 juz mawon itu luar biasa
sangat perjuangannya. Yang terakhir, termasuk amalan yang cukup sederhana tapi menjadi penyebab kita akan selamat dari kondisi akhir zaman. La tahruj min buyutikum illa lidzaruriyah. Ojo suka metu teko omah nek ora penting-penting banget. Lah niki penyakitnya tiang saaniki, sidik-sidik ngopi, sidik-sidik ngumpul, main bareng, nonton bareng dan sebagainya, sidik-sidik majelis reuni dan sebagainya. Niki ingkang paling banyak merusak rumah tangga, merusak ekonomi, merusak pemerintah nggih. Ngeten niki. Hal yang tidak penting, sibuklah dengan ibadah-ibadah yang begitu banyak macamnya. Ya mending sholawat, mending maca buku sing manfaat dan sebagainya. Kenapa harus sering keluar rumah jika tidak mendesak? Alasan pekerjaan nggih, merdamele hanya 3 atau 4 jam sampai jam 8. Ora boleh sampai tekan sore. Kadang-kadang wonten tiyang sing ngoten niku tanpa dia merasa dia sudah mengkhianati kepercayaan dari keluarganya. Alasane mergawe tapi ternyata kathah dolanane. Nek mboten wonten manfaate, jangan sering-sering menghambur-hamburkan waktu. Dawuh Kanjeng Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk untuk para pemuda nggih. Kula berpesan nggih kangge awak kula piyambak, wahai para pemuda, usahakanlah tinggalkan semua macam yang namanya game. Bagaimanapun game tidak ada manfaatnya dalam hidup kalian, sama sekali tidak bermanfaat. Kadang-kadang tiang sebut dengan alasan hiburan, anakku sepaneng pegelen belajar, ya wis cek moco, cek dolanan game, wis pegelen moco Quran, cek dolanan game. Banyak permainan yang lain, ya, asalkan tidak game. Ngoten mawon nggih. Niku sudah diteliti oleh banyak pakar dari segala aspek, dari segala sisi. Ternyata game niku sengaja dibuat supaya pemuda-pemuda Islam terbiasa membuang waktunya dan menjadikan mereka orang-orang yang tidak sabar dalam menjalani waktu secara biasa. Bukti napa? Lare 6 zaman niki tidak akan sedih ketika dia tidak makan sehari. Dia tidak akan sedih ketika tidak bertemu orang tuanya. Dia tidak akan sedih kalau tidak sekolah atau tidak mengaji 1 hari. Anak muda zaman sekarang akan langsung sedih, langsung kiamat hidupnya ketika sinyal wifi mati di mana-mana. Karena apa? Tidak bisa bermain game. Langsung susah, merana hidupnya. Padahal kita riyen zaman kita niku sering banget mati lampu. Bahkan di zaman bapak-bapak kita dereng motor listrik, itu pun biasa hidup. Barisak ngaji, bergaji tilem. Mungkin tangi dalu, sholat dalu, dongo, maca Quran sampai subuh. Biasa. Orang sekarang kecapean bermain, akhirnya waktu ibadahnya habis hanya untuk istirahat, memulihkan energi supaya bisa bermain lagi. Sungguh amat sangat mubadzir hidupnya, sangat israf. Ya mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk tiang-tiang ingkang bisa menjalankan hal-hal yang sederhana niki dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak terlalu larut dalam kondisi fitnah akhir zaman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ميسر كل عسير يسر كل أمورنا يا الله في الدنيا والآخرة. يسر كل أمورنا يا الله في الدنيا والآخرة فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا مجيب السائلين. اللهم انصر وارحم لإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي جميع بلدان المؤمنين من المستضعفين والمظلومين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.